Juga satu hal lagi yang mungkin ini pasti terlintas di kepala kalian kalau kalian dengar kata Madura, yaitu bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama kenalin, nama aku Maulwatus Azhar Kim Putri, NIM 071911173334. Kalian bisa panggil aku dulu. Di sini aku bakal ngebahas terkait suatu daerah atau suatu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ada yang bisa tebak? Ya benar, Pulau Madura. Siapa sih yang belum tahu sama Madura? Madura itu adalah salah satu wilayah atau daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur, di mana dia itu berbentuk suatu kepulauan terpisah dari Pulau Jawa. Nah, Pulau Madura ini punya 4 kabupaten, yaitu yang paling berat ada Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan yang terakhir yaitu Kabupaten Sumeneb. Nah, Madura ini juga terkenal sama kebudayaan-kebudayaannya yang masih lestari sampai saat ini, dan tentunya kebudayaan tersebut adalah budaya yang unik-unik loh. Tapi sebelum lanjut untuk lebih jauhnya lagi, aku bakal ngasih sedikit definisi terkait kebudayaan. Nah, pengertian dari kebudayaan itu sendiri menurut Bapak Koncaranirat atau yang seringkali disebut sebagai Bapak Antropolog Indonesia, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem, baik itu sistem ide ataupun gagasan, sistem tindakan atau tingkah laku, dan hasil karya manusia atau artefak dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, Koncaranirat juga menyatakan bahwa kebudayaan ini terdiri dari 7 unsur. Apa aja? Nah, yang pertama itu ada sistem religi atau upacara keagamaan. Yang kedua, yaitu ada sistem bahasa. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Yang keempat adalah sistem dan organisasi sosial. Yang kelima adalah kesenian. Yang keenam adalah sistem mata pencaharian. Dan yang ketujuh adalah sistem teknologi dan peralatan hidup. Nah, kebudayaan di Madura sendiri kan udah mungkin sedikit banyak kalian pasti udah pada tahu kan. Kayak misalnya ada budaya kerapan sapi, ada kesenian yaitu tari Muang Sangkal, dan juga ada nyanyian tradisional Madura yang berjudul Ngapote ataupun Tanduk Majeng. Nah, dari kebudayaan-kebudayaan tadi kan itu udah sering ya kalian dengar. Juga satu hal lagi yang mungkin ini pasti terlintas di kepala kalian kalau kalian dengar kata Madura, yaitu bahasanya. Madura ini unik loh. Kenapa? Karena yang pertama, orang non-Madura atau orang di luar suku Madura ini cenderung sulit atau susah untuk menirukan bahasa Madura, yaitu dari segi logat atau pengucapannya. Ini pasti kayak ketahuan banget kalau kamu bukan asli suku Madura. Yang kedua adalah tiap kabupaten atau wilayah kabupaten di Madura ini itu punya logat dan dialek yang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Misalkan kayak Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumeneb aja itu kayak udah beda gitu loh. Ada kosakata yang berbeda dan juga intonasi yang dipakai itu juga berbeda. Itu keunikannya. Yang ketiga yaitu bahasa Madura ini punya 3 tingkatan, yang dimana 3 tingkatan ini punya aturan sendiri untuk dipakai. Nah, yang paling dasar nih dari tingkatan Nje Iya. Nah, Nje Iya ini kalau di bahasa Madura itu udah disebut sebagai tingkatan yang paling dasar dan yang paling kasar. Karena ini tuh biasanya digunakan oleh orang-orang yang biasanya teman sebaya yang udah kayak klop banget, dan biasa juga digunain sama orang yang umurnya lebih tinggi ke orang yang lebih rendah, ataupun orang yang punya status sosial lebih tinggi ke orang yang status sosialnya lebih rendah. Apa ya contohnya? Ini tuh kayak dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, dan dari teman sebaya. Tingkatan bahasa yang kedua adalah tingkatan Engki Entan. Tingkatan Engki Entan ini kan di pertengah ya, jadi ini tuh nggak sopan-sopan banget tapi nggak kasar juga. Itu biasanya digunain sama orang yang baru ketemu gitu loh, ataupun juga biasanya digunain sama dari suami ke istri dan juga dari mertua ke menantu. Yang ketiga atau yang terakhir ini tuh tingkatan Engki Punten. Engki Punten ini udah tingkatan yang paling atas. Ini tuh udah sopan banget gitu loh kalau dipakai. Biasanya ini digunain sama orang yang umur yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, dan juga orang yang status sosialnya lebih rendah ke orang yang status sosialnya lebih tinggi gitu.
Misalkan kayak dari santri ke kiai, dari siswa ke guru, dari anak ke orang tua. Nah, di samping dari aturan dari penggunaan ketiga tingkatan bahasa tadi, terdapat penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa di Madura ini sudah terdapat pergeseran dalam penggunaan bahasa. Nah, penelitian tadi apa aja? Yang pertama ada penelitian dari Sudarman Ningtyas tahun 2013 yang berjudul Penggunaan Bahasa Madura dalam Keluarga Muda Atik Madura di Kabupaten Sumeneb, Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga Madura sendiri tuh mereka tuh udah nggak bisa menguasai bahasa tingkatan tinggi, yaitu tingkatan Eki-Punten. Namun mereka itu dalam sehariannya mereka tuh cenderung menggunakan bahasa Anjaiyah ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Jika pun mereka menggunakan bahasa tingkatan Eki-Punten, itu tuh kayak penggunaan diksinya itu tidak sesuai dengan kaidahnya seperti itu. Yang kedua adalah penelitian dari Afifah Raihani tahun 2015 yang berjudul Pergeseran Penggunaan Bahasa Madura di kalangan anak-anak sekolah dasar negeri di Desa Pengarangan, Kecamatan Kota Sumeneb. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam penggunaan bahasa Madura, di mana bahasa Madura ini sudah bukan lagi menjadi bahasa utama yang digunakan dalam berkomunikasi dan juga dalam mengungkapkan emosi ataupun perasaan. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh faktor lingkungan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang ketiga adalah penelitian dari Wahyu Nur Hidayah Rohmah tahun 2013 yang berjudul Pergeseran Bahasa Madura pada Masyarakat Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terjadi pergeseran dalam penggunaan bahasa Madura di Desa Manduro ini, di mana banyak masyarakat yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa Madura sebagai identitas kesukaan mereka, melainkan menggunakan bahasa Madura ini hanya pada saat-saat tertentu, yaitu digunakan untuk cost and benefit yang berhubungan dengan keuntungan. Berdasarkan penelitian tadi, aku pengen ngebuktiin 3 hal. Yang pertama yaitu apakah benar penggunaan bahasa Madura ini sudah mengalami pergeseran. Dan yang kedua itu apakah dari ketiga tingkatan tadi, tingkatan yang paling sering digunakan dan yang paling fasih digunakan oleh masyarakat Madura saat ini itu adalah tingkatan yang paling dasar, dan kedua tingkatan yang lain sudah ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari fenomena ini. Maka dari itu, truth or fake kita bakal buktiin di video yang selanjutnya. Nama aku Cici. Nama aku Rani. Nama aku Ica. Stadion Gang 2 Pamekasan. Aku asli Pamekasan, Madura. Dari Pamekasan, asalnya kan? Dari Pamekasan. Aku sih kebanyakan pakai bahasa Indo karena kebetulan aku juga nggak bisa pakai bahasa Madura yang banyak banget, jadi ya udah yang normal aja bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau bahasa sehari itu kayak campur gitu. Ya kalau ke orang rumah pakai bahasa Madura kadang, tapi juga pakai bahasa Indonesia. Kalau ke teman-teman lebih banyak bahasa Indonesia sih. Aku biasanya pakai bahasa Madura, soalnya di rumah itu rata-rata kan pada orang Madura semua, jadi juga udah jadi kebiasaan gitu pakai bahasa Madura. Alasannya sih nggak bisa pakai bahasa Madura mungkin karena dari kecil ya, jadi kan kebetulan emang yang suku Madura cuma bapakku, dan kayak kalau kita komunikasi dari kecil tuh sama ibu selalu pakai bahasa Indonesia, jadi waktu sama bapak juga pakainya bahasa Indonesia, jadi kayak makin dewasa jadi kayak kebiasaannya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Nanti iya, komunikasi sama orang rumah juga pakai bahasa Anjaiyah karena ya bener-bener gak paham sama bahasa yang lebih halus dari itu. Pastinya pernah, tapi cuman kayak kalau jawab iya, bilangnya jangan bilang iya, bilang enki gitu-gitu doang, kayak cuman yang dasar-dasar, gak yang banget ngajarin gitu. Sepengalaman aku sih kayaknya SMA kelas 2 sama kelas 3 sih yang kayak bener-bener harus full pakai bahasa Madura gitu. Aku sempat punya banyak banget pengalaman buruk. Yang pertama kayak mungkin kan dari aku ngomong pun lumayan beda sama teman-teman di sekitar aku, kayak cara aku ngomong, cara pronunciation tau ya ya cara ngomong tuh udah beda gitu loh, dan itu kayak mereka pada yang kayak kok kayak gitu sih, bahkan tuh kayak aku sering banget jadi bahan bulian waktu pelajaran bahasa Madura gitu. Kalau di sekolah itu, kalau pas waktu pelajaran bahasa Madura itu kadang ya ada harus ketentuan harus pakai bahasa Madura, apalagi sama gurunya gitu, jadi harus pakai Eki-Punten gitu. Tapi tuh kadang temanku itu kadang lupa gitu loh pakai bahasa Indonesia, soalnya mereka kan
Kalau kayak orang kota gitu biasa pakai bahasa Indonesia, jadi bahasa Madura mereka tuh masih kurang gitu, jadi kayak keceplosan gitu pas pelajaran bahasa Madura mereka pakai bahasa Indonesia. Setelah kita ngeliat hasil wawancara bersama informan-informan tadi, ternyata hasilnya bener ya. Kalau sekarang bahasa Madura itu sudah mengalami pergeseran, dan banyak dari masyarakat suku Madura sendiri itu yang udah lebih sering pakai bahasa Indonesia ketimbang bahasa Madura sendiri. Dan juga kalau menggunakan bahasa Madura, mereka tuh cenderung menggunakan bahasa Madura yang NJIY saja, yang tingkat dasar aja gitu. Nah, fenomena ini tuh bisa dikaji dengan teori loh. Di sini kita coba pakai teori ekologi dari Bronfman Banner. Teori ekologi adalah teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan atau perkembangan anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, teori ekologi Bronfman Banner ini menurut Khotimah tahun 2014 menyatakan bahwa pertumbuhan anak dipengaruhi oleh lingkungan dari anak itu sendiri. Nah, lingkungan ini tuh terdiri dari sistem yang berentang dari interaksi interpersonal hingga pada pengaruh kultur yang lebih luas. Nah, lingkungan tadi itu dibedakan menjadi 5 jenis lingkungan, yaitu ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Lingkungan mikrosistem itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan individu, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan kehidupan sehari-hari, dan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem ini tuh contohnya kayak lingkungan kenalan para orang tua, lingkungan para saudara, dan juga lingkungan dari peraturan sekolah. Yang ketiga adalah mesosistem. Mesosistem ini tuh contohnya kayak hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dengan pengalaman keluarga, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Yang keempat adalah lingkungan makrosistem. Makrosistem ini adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan individu, di mana subsistemnya itu terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kronosistem. Kronosistem ini tuh mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi dapat ditemukan bahwa penggunaan bahasa Madura ini yang mengalami pergeseran itu dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu yang pertama adalah subsistem keluarga. Sistem keluarga ini tuh masuk dalam kategori sistem lingkungan mikrosistem, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan individu, yaitu pengaruhnya bagaimana orang tua itu mengajari anak dari kecil untuk menggunakan 3 bahasa. Namun mereka malah terbiasa menggunakan bahasa NJIY, yang ini akan memberikan pengaruh untuk anak untuk meniru tingkah laku orang tuanya tadi. Dan juga ada sistem dari pergaulan dengan teman sebaya, ini tuh juga masuk dalam ranah mikrosistem, di mana teman sebaya ini kan biasa menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Madura NJIY. Jadi individu tersebut juga tidak terbiasa menggunakan bahasa tingkat Engki Punten ataupun Engki Enten seperti itu. Yang kedua adalah subsistem peraturan sekolah. Ini tuh masuk dalam sistem ekosistem. Nah, ini tuh dikatakan bahwa emang kalau pelajaran bahasa Madura di sekolah itu diharuskan untuk menggunakan bahasa Madura. Namun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu malah mereka menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Madura. Nah, ini tuh termasuk dalam cara yang salah untuk melestarikan bahasa Madura, dan juga buktinya dalam menerapkan peraturan penggunaan bahasa Madura dalam pelajaran bahasa Madura itu malah banyak mahasiswa yang terkena hukuman karena mereka cenderung terbiasa menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Madura itu sendiri. Yang ketiga adalah subsistem budaya. Ini tuh masuk ke dalam sistem makrosistem, yaitu sistem terluar dari individu. Sekarang itu kan banyak kayak budaya yang masuk, dimana kalau kita masih berkukuh pada budaya yang lama, itu tuh cenderung dianggap sebagai orang jadul, orang yang tidak berkembang seperti itu. Selain itu juga Madura ini kan punya stereotip yang buruk di pandangan suku-suku lain di luar suku Madura. Kayak misalkan kalau Madura itu orangnya kasar-kasar, Madura itu orangnya jahat dan sebagainya. Maka dari itu terkadang banyak orang-orang suku Madura yang berusaha menghilangkan stereotip tadi itu, tapi dengan cara yang salah. Mereka tuh bukannya berperilaku yang baik agar
pemikiran salah tadi berubah, bukan, tapi mereka tuh cenderung menghilangkan identitas kesukaan mereka, dan itu merupakan cara yang salah. Dan juga ini tuh berpengaruh terhadap pelestarian bahasa Madura itu sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan aku tadi, dapat dikatakan bahwa lingkungan ini memang berpengaruh besar terhadap perkembangan dan tingkah laku individu, terutama dalam kasus ini adalah perkembangan bahasa Madura. Nah, pesan aku buat kalian semua, buat penonton semua, jangan takut dan jangan malu untuk menunjukkan identitas kesukaan kita, karena itulah yang membuat Indonesia ini menjadi indah. Keberagaman itu yang membuat Indonesia menjadi unik daripada negara-negara yang lain. Oke, sekian dari aku pembahasan yang cukup lama. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.